Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Febi Kartikasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih pengertian dari suhu tubuh, organ apa yang mengatur suhu tubuh, penjelaran sinyal suhu tubuh, faktor apa yang mempengaruhi suhu tubuh, serta mekanisme kehilangan panas dalam tubuh. Yuk simak penjelasannya. Yang pertama adalah pengertian dari suhu tubuh adalah ukuran kemampuan tubuh dalam menghasilkan dan menyingkirkan hawa panas. Suhu tubuh dapat dipengaruhi berbagai hal, yaitu seperti suhu lingkungan. Ada yang tahu nggak ya apa efek yang terjadi jika suhu tubuh kita terlalu rendah ataupun tinggi? Suhu tubuh yang terlalu rendah disebut dengan hipotermia. Kondisi ini sangat berbahaya karena dapat mengganggu kelancaran aliran darah, pernapasan, dan organ vital pada tubuh seperti otak dan jantung. Dan suhu tubuh yang tinggi disebut dengan hipertermia, merupakan di mana kondisi tubuh kita melebihi dari 40 derajat Celcius. Hipertermi terjadi ketika tubuh gagal mengatur suhu sehingga suhu yang ada di dalam tubuh kita terus meningkat. Jika suhu tubuh kita melebihi dari 41,4 derajat Celcius, kondisi ini bisa disebut dengan hiperpireksia. Ada yang tahu nggak sih kira-kira organ apa yang dapat mengatur suhu tubuh di dalam diri kita? Jadi, organ pengatur suhu tubuh kita adalah hipotalamus. Hipotalamus adalah pusat pengatur panas, dikenal sebagai termostat, terletak di bawah otak. Termostat hipotalamus memiliki semacam titik kontrol yang disesuaikan untuk mempertahankan suhu tubuh. Jika suhu tubuh turun sampai di bawah atau naik sampai di titik ini, maka pusat akan memulai impuls untuk menahan panas atau meningkatkan pengeluaran panas. Lalu apa saja yang dilakukan oleh hipotalamus? Bakteri dan virus masuk ke dalam tubuh kita melalui mulut. Setelah itu akan mengalir ke dalam aliran darah dan mengeluarkan cairan yang membuat tubuh kita sakit. Setelah cairan tersebut masuk ke dalam darah, hipotalamus akan mendapatkan sinyal khusus dan setelah mendapatkan sinyal hipotalamus akan menaikkan suhu tubuh dalam tubuh kita. Bagaimana penjalaran sinyal suhu terhadap sistem saraf? Sinyal suhu yang dibawa oleh reseptor pada kulit akan diteruskan ke dalam otak melalui jarum spinothalamikus. Ketika sinyal suhu sampai di tingkat medula spinalis, sinyal akan menjalar dalam traktus Lissauer, beberapa segmen di atas atau di bawah, dan selanjutnya akan berakhir terutama pada lamina 1, 2, dan 3, radix dorsalis setelah mengalami percabangan melalui satu atau lebih neuron dalam medula spinalis. Sinyal suhu selanjutnya akan dijalarkan ke serabut thermal ascendens yang menyilang ke traktus sensorik anterolateral, sisi berlawanan, dan akan berakhir di tingkat retikular batang otak dan kompleks ventrobasal talamus. Ada yang tahu nggak sih apa saja faktor yang mempengaruhi suhu tubuh? Yang pertama ada kecepatan metabolisme basal. Kecepatan metabolisme basal tiap individu berbeda-beda. Hal ini memberi dampak jumlah panas yang diproduksi tubuh menjadi berbeda pula. Yang kedua, rangsangan saraf simpatis menyebabkan kecepatan metabolisme menjadi 100% lebih cepat, mencegah lemak coklat yang tertimbun dalam jaringan untuk dimetabolisme. Umumnya, rangsangan saraf simpatis ini dipengaruhi stres individu yang menyebabkan peningkatan produksi epinefrin dan norepinefrin yang meningkatkan metabolisme. Ketiga, hormon pertumbuhan menyebabkan peningkatan kecepatan metabolisme sebesar 15-20%. Akibatnya, produksi panas tubuh juga meningkat. Yang keempat, hormon tiroksin berfungsi meningkatkan aktivitas hampir semua reaksi kimia dalam tubuh, sehingga peningkatan kadar tiroksin dapat mempengaruhi laju metabolisme menjadi 50-100% di atas normal. Yang kelima, hormon kelamin.
Hormon kelamin pria dapat meningkatkan kecepatan metabolisme basal, kira-kira 10-15% kecepatan normal, menyebabkan peningkatan produksi panas, sehingga pada perempuan fluktuasinya suhu lebih bervariasi daripada laki-laki, karena pengeluaran hormon progesteron pada masa ovulasi meningkatkan suhu tubuh sekitar 0,3 sampai 0,6 derajat Celcius di atas suhu basal. Yang keenam, proses peradangan dan demam dapat menyebabkan peningkatan metabolisme sebesar 120% untuk tiap peningkatan suhu 10 derajat Celcius. Yang ketujuh, status gizi. Malnutrisi yang cukup lama dapat menurunkan kecepatan metabolisme 20-30%. Hal ini terjadi karena di dalam sel tidak ada zat makanan yang dibutuhkan untuk mengadakan metabolisme. Dengan demikian, orang yang mengalami malnutrisi mudah mengalami penurunan suhu tubuh. Yang kedelapan, aktivitas selain meningkatkan laju metabolisme juga mengakibatkan gesekan antar komponen otot atau organ yang menghasilkan energi termal. Aktivitas dapat meningkatkan suhu tubuh hingga 38,3 sampai 40,0 derajat Celcius. Yang kesembilan, gangguan organ. Kerusakan organ seperti trauma atau keganasan pada hipotalamus dapat menyebabkan mekanisme regulasi suhu tubuh mengalami gangguan. Berbagai zat pirogen yang dikeluarkan pada saat terjadi infeksi dapat merangsang peningkatan suhu tubuh. Kelainan kulit berupa jumlah kelenjar keringat yang sedikit juga dapat menyebabkan mekanisme pengaturan suhu tubuh terganggu. Yang ke-10, lingkungan. Suhu tubuh dapat mengalami pertukaran dengan lingkungan. Perpindahan suhu antara manusia dan lingkungan terjadi sebagian besar melalui kulit. Proses kehilangan panas melalui kulit dimungkinkan karena panas diedarkan melalui pembuluh darah dan juga disuplai langsung ke plexus arteri kecil melalui anastomosis arteriovenosa yang mengandung banyak otot. Yang ke-11, irama diurnal. Suhu tubuh bervariasi pada siang dan malam hari. Suhu terendah manusia yang tidur pada malam hari dan bangun sepanjang siang terjadi pada awal pagi dan tertinggi pada awal malam. 12. Jenis kelamin. Sesuai kegiatan metabolismenya, suhu tubuh pria lebih tinggi daripada wanita. Wanita dipengaruhi daur haid. Pada saat ovulasi, suhu tubuh wanita pada pagi hari saat bangun meningkat 0,3 sampai 0,5 derajat Celcius. Ke-13, usia individu. Usia sangat mempengaruhi metabolisme tubuh akibat mekanisme hormonal sehingga memberi efek tidak langsung terhadap suhu tubuh. Pada neonatus dan bayi terdapat mekanisme pembentukan panas melalui pemecahan lemak coklat, sehingga terjadi proses termogenesis tanpa menggigil. Lalu, ada yang tahu nggak sih mekanisme kehilangan panas dalam tubuh itu ada apa saja? Yang pertama, ada radiasi. Radiasi adalah mekanisme kehilangan panas tubuh dalam bentuk gelombang panas inframerah. Yang kedua, konduksi. Konduksi adalah perpindahan panas akibat paparan langsung kulit dengan benda-benda yang ada di sekitar tubuh. Yang ketiga, evaporasi. Evaporasi atau penguapan air dan kulit dapat memfasilitasi perpindahan panas tubuh. Setiap 1 gram air yang mengalami evaporasi akan menyebabkan kehilangan panas tubuh sebesar 0,58 kilokalori. Pada kondisi individu tidak berkeringat, mekanisme evaporasi berlangsung sekitar 450-600 mili per hari. Hal ini menyebabkan kehilangan panas terus-menerus dengan kecepatan 12-16 kalori per jam. Yang keempat, konveksi. Perpindahan panas melalui aliran udara atau air. Menurut Tamsuri Anas tahun 2007, suhu tubuh dibagi menjadi 4, yaitu hipotermi bila suhu kurang dari 36 derajat Celcius,
Suhu normal antara 36 sampai 37,5 derajat Celcius. Febris atau pireksia antara 37,5 sampai 40 derajat Celcius. Hipertermi bila suhu melebihi 40 derajat Celcius. Nah, di sini pasti teman-teman banyak yang bertanya, kenapa pada saat demam suhu tubuh kita menjadi panas? Oke, kalau gitu kita simak yuk video berikut ini. Waktu musim hujan menjelang, sakit pun sering datang. Dan tiap mau sakit, seringkali tubuh kita jadi demam dan panas. Itu bikin kita jadi malas gerak, malas makan, dan 1000 malas-malas yang lainnya. Tapi pertanyaannya, kenapa tubuh kita panas kalau mau sakit? Pendeknya, panas atau demam itu tanda kalau tubuh kita lagi sibuk perang melawan virus dan bakteri yang diam-diam menyelinap. Untungnya tubuh kita bisa ngenalin kalau ada benda asing masuk dan mau bikin onar. Dan karena virus dan bakteri paling gak tahan sama tempat yang panas, tubuh kita pun naikin suhunya biar cepat mengusir mereka. Tapi gimana ceritanya? Ternyata di dalam tubuh kita ini punya sepasukan penjaga yang selalu patroli, ngecekin kalau ada penyusup di dalam tubuh. Dan ketika mereka menemukan benda yang tak dikenal, mereka langsung ngasih sinyal ke otak yang kemudian menaikkan suhu tubuh kita untuk mengusir virus dan bakteri yang menyerang. Tapi, kenapa nafsu makan jadi juga menurun kalau lagi gak enak badan? Kalau kita jadi terus-terusan ngantuk dan gak nafsu makan pas demam, jangan panik. Ternyata, itu yang justru bikin virus dan bakteri ogah tinggal lama-lama. Tidur dan gak banyak makan bikin badan kita jadi hemat energi, yang akhirnya bikin virus dan bakteri kelaparan, karena mereka jadi gak dapet asupan makanan. Tapi jangan salah, demam yang terlalu tinggi malah justru bisa jadi bahaya. Kalau suhu tubuh kita naik terlalu cepat dan terlalu tinggi, fungsi protein dalam tubuh kita bisa terganggu. Dan itu bisa bikin tubuh kita jadi kejang-kejang sampai berakibat fatal. Sungguh menakutkan. Jadi sekarang kita tahu kalau ternyata demam itu ngebantu ngusir bakteri dan virus jahat, tapi juga bisa berbahaya kalau kelewatan dan dibiarkan begitu aja. Makanya lebih baik kita jaga kesehatan, jangan kecapean, apalagi sampai sengaja hujan-hujanan. Dan seperti biasa, terima kasih. Nah, setelah mendengar penjelasan dan melihat video tadi, teman-teman sudah cukup paham ya mengenai mekanisme suhu tubuh. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.